Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Timewatcher tertawa dan berkata, "Kakak, baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk menghadapi Supreme, mari kita lihat siapa yang lebih ganas." "Tidak, kamu harus menjaga Xiao Hu." Dikuduskan menolak. "Kau tahu mengurus anak bukanlah keahlianku, aku hanya akan mengarahkan muridmu ke arah yang salah. Itu dosa yang terlalu besar untuk kutanggung, biarkan aku pergi bersamamu." Kata pengamat waktu, "Kalau begitu aku tidak akan meminta bantuanmu." Suci langsung menolak. "Temukan, kakak, apakah aku bukan seorang penakluk yang cakap? Aku bisa mengalahkan setidaknya 3 hingga 5 musuh." Timewatcher mengeluh, ingin ikut serta dalam medan perang. "Kamu ingin mati?" Pelayan tua itu berbicara kepada Hallowed. "Membunuh Supreme lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, itu adalah usaha bunuh diri." Dikuduskan mengakui, "Seperti yang sudah kukatakan, bunuh dulu Illumination. Temukan segala sesuatu dan Sword Queen, itu sudah cukup. Kalau tidak, hati rakyat akan terpisah selamanya." Li Qiye berkata dengan santai. "Saya sangat setuju. Tentu, banyak yang memuji Illumination karena melindungi The People, tetapi itu semua sudah berlalu. Sekarang, dia salah arah dan ingin membunuh seluruh Derace, itu omong kosong belaka." Timewatcher menanggapi, tidak memiliki keraguan yang sama tentang topik tersebut seperti Hallowed atau pelayan tua itu. "Jujur saja, semua bencana di dunia ini disebabkan oleh para mengirimkan hebat seperti kita. Jangan bicara tentang zaman sebelumnya atau apapun, tetapi setelah bencana itu, semuanya relatif damai. Pengadilan surgawi harus menghancurkannya dengan perang yang menghancurkan. Berapa banyak manusia yang kehilangan nyawa karena kita?" Dia berkata sambil tersenyum pahit, "Itu tidak ada artinya. Haruskah satu pihak dibasmi dengan cara apapun? Jika ini adalah niat penerangan, dia tidak berbeda dengan iblis dan rakyat tidak memaksa." Hallowed dan yang lainnya memahami hal ini namun ragu untuk bersuara. "Pencerahan pastilah alasannya. Tragedi yang sama akan terjadi karena dia," kata pelayan tua itu. "Kau benar sekali, Dao saudaraku. Dia sangat ingin membalas dendam sambil mencoba membenarkannya dengan berbagai alasan. Mungkin dia sebenarnya menganggap dirinya sebagai pelindung mulia rakyat." Timewatcher mengepalkan tangan sebagai tanggapan. "Banyak yang memuji Illumination karena berani melawan Heaven Alliance dan Derace sendirian. Ini bermula ketika ia masih muda, seluruh keluarga dan kekasihnya dibunuh oleh salah satu anggota Derace. Detail pastinya tidak diketahui oleh generasi mendatang. Namun, ada satu cerita yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa mereka hanyalah korban dari pertempuran antara para penggarap yang kuat. Gelombang kejut itu sendiri pasti telah membunuh semua orang kecuali sang penakluk yang beruntung. Setelah kejadian itu, ia bersumpah untuk membalas dendam orang-orang yang dicintainya dengan membasmi Derace. Dia memang brilian, mampu mencapai puncak meskipun latar belakangnya sederhana. Meskipun demikian, pemerintahannya beberapa kali menyebabkan pertempuran paling sengit antara kedua belah pihak. Hal ini hanya berakhir dengan keterlibatan penguasa Dao Puresun, pelepasannya, dan fakta terberkati. Kemakmuran datang selama ketidakhadirannya. Hal ini baru berubah baru-baru ini dengan munculnya Supreme dan turun tahtanya penakluk prinsip. "Pembunuh naga akan menjadi naga jahat," kata Li Qiye. "Itulah cara yang tepat untuk menggambarkan hal ini." Timewatcher setuju, dia belum memikirkan. Bagaimana pelaku sebenarnya adalah para pembudidaya yang kuat, bukan ras. Setiap orang di sini telah membunuh terlalu banyak manusia yang tidak bersalah, kita adalah penjahat yang kejam. Para mitra tidak suka mendengar kenyataan pahit ini. Iluminasi menjadi seorang yang berpikiran balas dendam, mengabaikan semua korban baru yang diciptakannya di sepanjang jalan. "Ya," pelayan tua itu mendesah. "Tetapi apakah ada di antara kita yang bermigrasi?" "Tidak, aku juga belum." Pengamat waktu tersenyum. "Tangan kita mungkin berlumuran darah dan kita telah gagal melindungi manusia. Namun, kita bisa berhenti berjuang, saya berusaha keras untuk melakukannya." Kata pelayan tua itu, "Kami tahu usaha Anda baru-baru ini dan menghargai Anda karenanya. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang diri saya yang malas dan tidak berguna," kata Timewatcher.
Hanya melindungi hati Daomu saja sudah memberi manfaat bagi dunia. Li Qiye berkata, sedangkan untuk menjadi pelindung dan penyelamat, itu hanyalah proses menjadi naga jahat. Semua orang berpikir tentang sang penakluk cahaya setelah mendengar ini. Ia mengaku sebagai pelindung rakyat dan memulai banyak perang. Para petani papan atas menderita kerugian besar, apalagi manusia biasa. Jadi, apakah dia melindungi rakyat atau mendorong mereka ke jurang? Di sisi lain, seorang playboy seperti Timewacher jauh dari kata seorang pelindung. Meskipun ia juga telah membunuh banyak orang selama pencariannya terhambat, ia tidak memulai perang. Anda benar, Tuan. Ucapan orang suci itu dan pelayan tua itu membungkuk. Saya kira kita harus mengalihkan fokus kita ke Illumination terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan Supreme. Jika tidak, ketika Supreme mengerahkan pasukan ke Dao Alliance, dia akan menemukan bahwa aliansi itu sudah hancur. Pengamat waktu menyimpulkan, kalau begitu, kita harus membantu segalanya, kata Hallowed. Saudara Dao, apakah kamu selalu menegakkan hidup berdampingan? Pelayan tua itu berkata kepada Hallowed. Ya, saya setuju dengan usulan segala sesuatu saat itu. Untungnya, penguasa Dao Puresun turun tangan dan mengakhiri konflik tersebut sehingga saya menjalani hidup sederhana, kata Hallowed. Dia pernah menjadi pilar rakyat dan bergabung dengan aliansi Dao, setuju dengan keharmonisan dan perdamaian. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya melawan ras. Bahkan jika Illumination berhasil mengakhiri derace dari dua benua atas, bagaimana dengan benua bawah dan benua abadi? Ada banyak pembudidaya yang sangat kuat di sana, yang berarti kehancuran tidak akan terkendali, tidak ada jaminan mereka akan menjadi pemenang, tapi satu hal yang pasti, manusia pasti akan dibantai. Fakta yang terberkati selanjutnya memperbolehkan yang terberkati untuk mundur dan membuka toko mie untuk hidup dalam damai. Itulah sebabnya Supreme memulai Anda, dia tidak berbeda dengan Iluminasi. Karena kamu telah membangun perdamaian, membunuhmu akan membuat marah para penakluk dan penguasa Dao rakyat. Mereka akan membalas dengan menyerang Heaven Alliance dan mematahkan fakta. Dengan itu, Supreme akan memiliki panggilan yang sempurna. Kata pengamat waktu, baiklah, aku masih hidup, kata Hallowed. Supreme tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak bisa ia menangkan. Ucap pelayan tua itu. Timewacher dan Hallowed sangat menghormati pelayan tua itu sehingga mereka menanggapi pendapatnya dengan serius. Apa yang dia rencanakan? Pengamat waktu bertanya-tanya. Sayangnya, karena identitas khusus pelayan tua itu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut meskipun dia tidak berada di pihak Supreme. Bisa jadi ada rencana dengan Divine Alliance. Timewatch melanjutkan, surga dan ilahi akan bersatu sementara rakyat masih menderita pertikaian internal. Ucap Li Qiye sambil tersenyum. Apakah rakyat siap menghadapi perang yang sebenarnya? Jika tidak, mereka akan kalah dalam pertempuran puncak, komentar Li Zitian. Benar, pertarungan antar pembudidaya puncaklah yang akan menentukan hasilnya. Dikuduskan setuju. Ras ini memiliki penguasa Dao Laut Pedang tertinggi, penakluk abadi, penakluk pagoda abadi, dan penakluk prinsip. Bagaimana orang-orang akan menghentikan mereka? Zitian bertanya sambil menatap pelayan tua itu. Timewacher berpikir sejenak dan menjawab, rakyat memiliki segalanya, Ratu Pedang, Dark Frost. Tidak cukup, dikuduskan ketenangan, dan encana Dao Tuan, tanya Zitian. Tidak ada malapetaka di sini, kata pelayan tua itu. Tanpa perlindungan pamungkas dari Calamity Dao Lord, tidak ada seorang pun yang akan mampu menghentikan buah Dao primordial milik Immortal Pagoda Conqueror. Sepertinya pertandingan ini tidak adil, komentar Zitian. Rakyat perlu menyelesaikan konflik internal mereka sesegera mungkin sebelum menyelamatkan musuh eksternal. Li Qiye tersenyum. Benar, dan aku yakin perang hanya masalah waktu saja. Hallowed mendesah. Bagaimana dengan leluhur Azure dan penguasa Diana Dao? Zitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam perang di masa depan karena mereka berpikir dengan bodoh. Dikuduskan ketenangan. Untuk menguasai level atas, kita masih memiliki Cold Flame Conqueror, Immensity Conqueror, dan Apricot Dao Lord. Kita harus merekrut mereka, kata Timewacher. Cold Flame tidak akan berpartisipasi. Pelayan tua itu berkata dengan percaya diri, mengejutkan Timewacher dan Hallowed. Kalau begitu hanya dua yang lainnya, kata Timewacher. Penguasa Dao Apricot juga tidak akan muncul karena dia telah menyendiri sejak rumor cedera itu, kata Hallowed.
Immensity Conqueror adalah yang terakhir. Kalau kalian semua harus bertaruh, dia akan berada di pihak mana? Kata pengamat waktu. Tuan, Anda ada di pihak yang mana? Yang dikuduskan tiba-tiba bertanya pada Li Qiye. Semua orang terkejut karena mereka tidak berani bertanya kepada Li Qiye sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa jika Li Qiye ikut serta dalam perang yang akan datang, dia akan mengubah seluruh keseimbangan. Tidak tertarik. Li Qiye menggelengkan kepalanya, seluruh perbedaan antara manusia dan ras itu menggelikan. Ras memiliki manusia dan manusia memiliki penghuni surga. Apakah ras besar ketiga tidak pernah melindungi dunia ini atau melindungi manusia dan iblis yang lebih lemah sebelumnya? Ya, Qian dan Raja Perang berdiri di pihak kita melawan pengadilan surgawi selama perang abadi. Dikuduskan setuju. Kebodohan ini berasal dari kebingungan. Siapa yang memulai pembedaan ini? Kata Li Qiye. Kelompok itu saling bertukar pandangan dan pelayan tua itu menjawab, pengadilan surgawi. Tidak, itu dia. Sekarang, tanpa menghancurkan pengadilan surgawi, kalian semua tidak akan pernah merasa damai. Kata Li Qiye. Semua orang menjadi emosional, terutama Li Zitian. Aliansi surga adalah bagian dari pengadilan surgawi. Selain itu, menghancurkan pengadilan surgawi sama saja dengan menghancurkan fondasi ras. Surga, manusia, apapun, semuanya adalah penghuni dunia ini. Prasangka rasis menjadi ekstrim karena pengadilan surgawi, yang disebut pelindung sebenarnya adalah sumber bencana. Li Qiye berkata, tentu saja, ada lebih banyak hal di balik layar. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan puncak untuk menghancurkan pengadilan surgawi. Hitunglah aku kali ini. Disaksikan waktu sambil tertawa. Mereka tahu bahwa Li Qiye benar, pengadilan surgawi adalah pemicu konflik rasial sejak perang zaman kuno. Aliansi surga mungkin berada di bawah perintah pengadilan surgawi dalam upaya untuk melanggar perjanjian ini. Sang penakluk cahaya hanya mengipasi api. Agar rakyat dan ras dapat hidup harmonis, pertama-tama kita harus menghilangkan penerangan, lalu yang tertinggi. Kita ganti pemimpin surga dan prinsip yang seharusnya bertanggung jawab atas keilahian lagi. Selanjutnya, kita harus mengembalikan fakta keberkahan. Pengamat waktu menyimpulkan, kita sudah menyadari betapa sulitnya membunuh penakluk iluminasi. Zitian menyela, saya bersedia menanggung aib karena membunuh Illumination. Masalahnya adalah meskipun kita berdua bergabung, kita mungkin tetap kalah darinya, dan ingat, dia tidak sendirian. Watcher memberi tahu Hallowed, itu harus menjadi All Things atau Sword Queen. Ratu Pedang tidak akan terlibat dalam kekacauan aliansi Dao. Konsolidasi suci yang dikuduskan, semua orang juga tidak bisa melakukannya karena jika dia membunuh Illumination, dia tidak akan bisa tetap menjadi pemimpin aliansi Dao. Para penguasa naga dan penakluk asli dari 6 benua tidak akan mempercayainya lagi. Kau benar, pengamat waktu mengakui. Segala hal berasal dari Eight Desoles sementara Dao Alliance dimulai oleh Illumination Conqueror. Jadi, tidaklah mudah bagi segala hal untuk menjadi pelindung Dao Alliance. Dia tentu saja tidak memiliki semua dukungan dari eselon atas. Sejumlah kecil penduduk asli di 6 benua masih berpikir sebagai orang luar dan tentu saja tidak akan mendukung ekspedisi melawan sang penakluk cahaya. Oleh karena itu, para pendukungnya terutama terdiri dari mereka yang berasal dari 8 Desoles, penguasa Dao Pedang Langit, penguasa Dao Mata Segudang, penguasa Dao Perenungan. Melanggar keseimbangan yang tidak nyaman dapat merugikan semua hal. Dia mungkin akan kehilangan posisinya karena Illuminasi dipandang sebagai pahlawan oleh banyak orang. Jika All Things membunuh Illumination, ia akan difitnah dan menghadapi musuh dari segala arah. Bahkan, beberapa orang mungkin bertanya-tanya apakah ia adalah anjing dari Celestial Court. Oleh karena itu, meskipun tahu bahwa ia harus menyingkirkan Illumination terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan Supreme, ia masih terikat oleh keadaan. Ayo kita suruh Dark Frost melawan Illumination sendirian sementara kita mengurus yang lain. Setelah selesai, kita akan kalahkan Illumination. Watcher menyarankan dengan antusias. Dark Frost mungkin tidak ingin terjebak dalam kekacauan ini. Dikuduskan ketenangan. Para pembudidaya papan atas tentu peduli dengan reputasi dan warisan mereka. Membunuh Illumination dapat berdampak negatif pada keduanya. Ada cara lain. Lepaskan rantai keturunanmu dan isi kembali vitalitasmu. Selama kamu melakukannya, kamu akan bisa mendapatkan anima dan membunuh Illumination.
Li Qiye berkata sambil tersenyum. Itu mungkin akan memakan waktu lama. Hallowed tersenyum kecut. Hallowed sangat berbakat di masa mudanya, tetapi dibatasi oleh garis keturunannya yang terkutuk. Meskipun ia berhasil mengatasinya, hal itu masih mempengaruhinya. Terlebih lagi, usahanya yang berani-berani untuk menekan zona terlarang membuatnya hampir mati. Cedera dan efek samping negatifnya masih ada. Kakak, belum terlambat bagimu untuk mencapai puncak. Aku tidak punya kesempatan sama sekali, mengingat memikirkanku yang buruk, jadi aku butuh bantuanmu untuk menggantikanku dan memberiku perintah. Kata pengamat waktu. Begitukah? Li Qiye tersenyum padanya. Saya khawatir bakat dan dao saya biasa-biasa saja. Saya tidak bisa mencapai puncak. Pengamat waktu tersenyum rendah hati. Zitian ingin tertawa karena ini sama sekali tidak benar. Timewacher adalah seorang penakluk terkenal, jauh dari kata memiliki bakat dan dao yang biasa-biasa saja. Cabang reinkarnasimu sama sekali tidak lemah. Masalahmu adalah tekad dan ketidakmampuan menahan kebosanan. Jika tidak, Anda punya peluang untuk mendapatkan anima. Kata Li Qiye. Aku sudah cukup melestarikan sepanjang hidupku. Jika aku harus terus berlatih, sejuta tahun akan berlalu dengan sia-sia, tidak ada bedanya dengan disiksa selamanya. Kata pengamat waktu. Benar, itu tidak cocok untuk semua orang. Li Qiye tidak setuju dengan jawaban ini. Ketika masih hidup, yang seharusnya kita lakukan adalah benar-benar menjalani hidup. Itulah yang sedang saya lakukan sekarang, menikmati setiap hari sambil berusaha mengabaikan hal-hal lainnya. Pengamat waktu tanggapan. Zitian sangat tertarik dengan perspektif ini. Timewacher mungkin adalah penakluk yang paling tidak ambisius yang pernah ditemuinya sebelumnya. Menjadi seorang yang terampil puncak membutuhkan tekad dan ambisi. Setelah mencapai alam ini, mereka akan mencoba mendapatkan anima. Hal ini tampaknya tidak berlaku bagi Timewacher. Yang aku perlukan darimu hanyalah mengawasi Xiao Hu. Hallowed bertanya lagi. Kakak, bagaimana kalau begini? Aku akan membunuh Supreme dan kamu urus Xiao Hu. Timewacher benar-benar tidak ingin menjadi pengasuh anak. Tidak bisa diterima. Dikuduskan kenyamanan. Ledakan. Tiba-tiba, tsunami dahsyat meletus, seolah ingin menghancurkan eluru gua. Bajingan mana ini? Mengecewakan dirimu sendiri. Pengamat waktu menstabilkan gua, membuatnya bersinar. Mendering. Pedang raksasa itu menjelma menjadi kenyataan dan menempel di gua itu. Sosok yang mengagumkan muncul saat nyanyian pedang menggema keras. Di belakangnya ada lautan pedang. Kaisar abadi Sukong. Seru Zitian. Bajingan. Timewacher menatap tajam ke arah pengunjung tak diundang yang melepaskan semua 12 keinginan surga dan tekanan yang menyesakkan itu. Secara teori, gelarnya seharusnya mencakup kata Kaisar Langit dan bukan Kaisar Abadi. Namun, ia menghormati gurunya dan 9 dunia, sehingga menghasilkan klasifikasi gelar yang berbeda meskipun ia adalah seorang penghuni langit dari 13 benua. Dia memiliki 9 wasiat di zaman sebelumnya tetapi akhirnya memperoleh 3 wasiat lagi. Gurunya tidak lain adalah Kaisar Abadi Hao Hai, seorang pemimpin berpengaruh di pengadilan surgawi. Secara teori, dia bisa naik ke benua abadi tetapi dia memilih untuk tinggal dan membantu memerintah aliansi surga. Gemuruh. Sekitar 8 penakluk muncul di belakangnya, siap merebut gua Timewacher. Mengeluarkan anak-anak besar, begitu. Mata Timewacher berbinar cerah. Kelompok Kaisar Abadi Sukong tidak menahan diri, melepaskan aura mengerikan mereka ke rumah sang penakluk pengamat waktu. Di sini untuk membunuhku. Mata Hallowed Dao Lord memancarkan sinar pedang yang menakutkan. Orang tua, mengapa kamu di sini dengan begitu banyak keriuhan? Aku tidak tidur dengan istrimu maupun putri-putrimu. Pengamat waktu melangkah maju dan tidak gentar. Pengamat waktu, kami di sini untuk Hallowed, mohon jangan ikut campur. Kaisar Abadi berkata dengan nada serius. Kau bilang tolong, tapi di mana kartu undanganmu? Aku hanya melihat pedang-pedang terhunus. Aku meludahi kemunafikanmu dan tuanmu karena berdempetan dengan rakyat dan bergabung dengan pengadilan surgawi. Pengamat waktu mengembara ke tanah. Ekspresi Sukong berubah masam, tidak mampu mempertahankan sikap tenang. Para anggota yang memiliki tingkatnya jarang mencapai hinaan, tetapi guru kesayangannya juga termasuk di dalamnya. Tidak apa-apa baginya untuk bergabung dengan aliansi surga dan pengadilan surgawi. Bagaimanapun, dia adalah seorang penganut surga.
Di sisi lain, Kaisar Abadi Aohai berasal dari 9 dunia dan merupakan bagian dari rakyat. Dia bahkan bertarung melawan pengadilan surgawi selama Immemorial Epoch War, tetapi kemudian, dia tiba-tiba bergabung dengan mantan musuhnya. Oleh karena itu, dia dicerca sebagai pengkhianat dan dikutuk selama beberapa generasi. Pengamat waktu, pilihlah kata-katamu dengan hati-hati sekarang. Su Kong di dalamnya, apakah aku salah di sini? Seluruh dunia tahu tentang itu. Mengapa kau peduli dengan hinaan ketika kau dan tuanmu memilih untuk menjadi anjing pemburu? Pengamat waktu mencibir. Su Kong mengabaikannya dan malah berbicara kepada Hallowed, rekan Tao, ikutlah dengan kami. Jangan memaksa kami untuk bersikap kasar. Yang mulia, tunjukkan dirimu jika kau ada di sini, jangan bersembunyi di dalam cangkangmu seperti kura-kura. Suci tertawa, rekan Tao, aku selalu menghormatimu. Sosok agung di lokasi lain di dunia dualitas menjawab. Bintang-bintang berputar di sekitar lokasi Supreme. Fenomena menakjubkan yang menyertainya, naga dan burung phoenix. Meskipun dapat menahan kekuatan, orang lain tetap tidak berani bernapas dengan keras di hadapannya. Ia mengenakan jubah perak dan rambutnya digerai di bagian depan, memancarkan aura keseharian. Ia tidak diragukan lagi tampan di masa mudanya. Saat ini, ia masih memiliki penampilan yang sangat menawan. Kilatan dari matanya dapat membelah langit dan bumi serta membunuh para dewa. Yang lain terkejut setelah dia mengungkapkan lokasinya. Pelayan tua dan yang lainnya menjadi serius setelah melihat Supreme, seorang penguasa naga yang menjulang di atas para penakluk dan penguasa Dao. Rumor yang berkembang adalah dia hampir bersumpah kaisar naga angkasa dan leluhur naga sapi. Hari yang sangat menyenangkan dengan semua orang di sini, kata Supreme, akhirnya memutuskan untuk bertindak setelah bersabar selama beberapa generasi. Mata pelayan tua itu mendidih sementara Li Zitian tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan Li Qiye, dia terus menyeruput tehnya. Rekan Daois Hallowed, apakah Anda ingin mengunjungi Heaven Alliance untuk keseluruhan? Tanya Agung. Tidak perlu. Kalau kau menginginkan nyawaku, datanglah dan cobalah untuk mengambilnya. Kau bisa membawa mayatku kembali ke Heaven Alliance jika kau berhasil. Dikuduskan menolak. Kau membuat ini sulit, rekan Daois. Kau menyerangku lebih dulu dan melanggar fakta terberkati. Kata Agung, Yang Mulia, Anda tidak perlu berpura-pura. Kita semua tahu ambisi Anda dan betapa kecilnya Anda memikirkan perjanjian ini. Cukup dengan kepura-puraan ini, memulai pertarungan. Kata pengamat waktu, aturan adalah aturan. Rekan Daois Hallowed pergi ke Heaven Alliance terlebih dahulu. Saya percaya kita dan seluruh dunia berhak mendapatkan jawaban atas pelanggaran ini. Agung benar-benar memiliki aura yang melampaui batas, yang mengundang rasa hormat. Ambil kepalaku dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, membuat aliansi Dao marah dan memicu perang berikutnya, kata Hallowed sambil tersenyum. Anda memiliki imajinasi yang jelas tentang masa depan, rekan Daois. Saya tetap menyambut Anda di Heaven Alliance jika Anda berubah pikiran. Sangat menenangkan kepalanya. Mencoba merekrutku hanya membuang-buang waktu, jawab Hallowed. Kalau begitu, kau harus memaafkan kekasaranku. Ekspresi Supreme menjadi lebih agresif saat matanya bersinar mengancam, bersiap untuk berperang. Yang Mulia, saya tidak setuju dengan ini. Suara berwibawa lainnya ikut bergabung dalam percakapan. Mendering, pedang Dao yang tak terbatas menghancurkan dunia dualitas, melintasi alam ilusi ketiga. Sang pencipta adalah seorang pria parubaya yang langkahnya menciptakan harmonisasi Dao. Pedang-pedang terwujud menjadi kenyataan dan membuat jalan di bawah kaki. Langkahnya sangat teliti dan sangat identik, menghasilkan puncak hukum dan perintah. Dia tak lain adalah Swatsea Dao Lord dari Eight Desolaces, pendekar pedang lain yang berlatih dalam salah satu dari 9 finalitas Sword Dao seperti Hallowed Dao Lord. Dao pedang lautan luasnya, membuatnya hampir tak terkalahkan di 6 benua. Ia memegang posisi tinggi di aliansi ilahi, dihormati oleh para pemangku kepentingan dari kedua belah pihak. Sekarang, dia adalah penjaga baru aliansi ilahi setelah turun tahtanya sang penakluk prinsip. Kedua raksasa dari surga dan aliansi ilahi tiba di tempat kejadian, menyebabkan semua orang ketakutan dan ketakutan. Agung, seekor naga yang telah melesat menembus langit biru, menunjukkan kepada semua orang bahwa para penguasa naga tidak kalah dengan para penguasa kekuasaan. Keberadaannya sendiri berfungsi sebagai totem spiritual bagi para penguasa naga.
Bagaimanapun, mereka sering disebut oleh para penguasa dan penakluk. Sebagian besar merasa putus asa dengan kenyataan ini. Supreme mengubah semua ini, tetap menjadi pemimpin di antara para tetangga papan atas. Anehnya, Swatsea Dao Lord sepertinya tidak berada di pihak tertinggi. Sebelumnya, aliansi ilahi tidak seagresif aliansi surga. Tren ini meningkat di bawah kekuasaan penakluk prinsip dan aliansi ilahi menjadi lebih dekat dengan aliansi Dao dan kekaisaran. Namun, itu masih merupakan cabang dari Derace. Setelah penakluk prinsip turun tahta, ia mulai menjadi lebih bersahabat dengan Heaven Alliance. Supreme datang untuk berhadapan dengan Hallowed Dao Lord. Jadi, Swatsea Dao Lord seharusnya mendukungnya sekarang. Apa pendapat bijakmu tentang ini, Saudara Dao? Tanya Agung, karismanya belum luntur seiring berjalannya waktu. Tidak ada pendapat yang bijak, tapi aku punya hubungan takdir yang kuat dengan Brother Hallowed. Aku akan menjadi orang pertama yang tidak mengizinkan agresi apapun terhadapnya. Swatsea langsung ke intinya. Karena dia adalah pemimpin Divine Alliance saat ini, dia berbicara dengan percaya diri sambil menjamin keselamatan Hallowed. Kebanyakan orang tidak akan mengetahui tentang hubungan yang dimaksud, hanya mereka yang memiliki pengetahuan tentang finalitas Dao Pedang mereka. Swatsea, jangan lupakan posisimu saat ini. Kata Sukong dengan nada mengancam. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu karena aku tidak perlu khawatir. Aku, Swatsea, berjalan di jalanku sendiri. Jawab Swatsea sambil tersenyum, tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar. Yang lain menganggap reputasinya sebagai orang yang bebas dan tidak terikat adalah benar. Dia membantu Hallowed yang memiliki hubungan kuat dengan penguasa Dao segala hal. Hal ini jelas bertentangan dengan kepentingan Divine Alliance sendiri, yang mengakibatkan ketidakpuasan dari para anggotanya yang berpangkat tinggi. Swatsea sepertinya tidak keberatan sama sekali. Saudara Dao, saya juga seorang yang percaya pada hukum sebab dan akibat. Mulai sekarang, perseteruan saya dengan rekan Daois Hallowed terhapus. Supreme berkata dengan tegas, tidak lagi membahas masalah ini. Meski ini merupakan tanda di wajahnya, perubahan keadaan membuatnya mengubah rencana. Yang mulia, Anda tidak perlu berbelas kasih. Yang mulia tertawa dan berkata, jika Anda tidak membunuh saya hari ini, saya akan membunuh Anda di masa mendatang. Keputusan Anda hari ini tidak akan mempengaruhi apapun. Kegigihanmu patut dikagumi. Supreme berkata, aku akan menunggu pertarungan kita berikutnya sampai mati. Bagus, lain kali kita bertarung sampai mati. Dikuduskan setuju. Betapa bersemangatnya, apakah aku terlambat? Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan kekuatan terdengar. Riak-riak muncul di angkasa dan seorang penebang kayu tua muncul. Ciri wajahnya jelas terlihat seolah-olah diukir dari batu. Cahaya di matanya bersinar dengan tujuan abadi. Li Qiye pernah melihatnya secara kebetulan sebelumnya di puncak abadi. Iluminasi, Supreme, Hallowed, dan Swatsea sedikit mengernyit setelah melihatnya. Kultivator puncak lain telah ikut. Bersenang-senang, pendiri aliansi Dao dan nenek moyang sekolah Azure. Manusia biasa yang berasal dari keluarga sederhana ini berhasil menjadi ancaman nyata bagi Derace. Seiring perkembangan Dao-nya, begitu pula banyaknya pembunuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang dari Derace. Karena kegigihannya melawan Heaven Alliance di masa jayanya, ia menjadi pahlawan bagi rakyat. Beberapa penguasa Dao dan penakluk memilih untuk ikut melawan musuh bebuyutan mereka. Hal ini berpuncak pada pembentukan aliansi Dao, sebuah cara bagi rakyat untuk membela diri. Sayangnya, Illumination mulai menjadi lebih ekstrim, bahkan sampai menganiaya mereka yang tidak mendukungnya. Perselisihan internal dimulai di dalam diri rakyat dan bahkan menyeret ras ke dalamnya. Ini adalah awal dari konflik yang dikenal sebagai Kaisar Perang. Korbannya cukup tinggi sehingga orang-orang menyebutnya sebagai Perang Zaman Abadi yang kedua. Penakluk Cahaya mendirikan sekolah Azure setelah kalah dalam Perang Kaisar. Ia hidup menyendiri dalam waktu yang lama sebelum mulai muncul lagi akhir-akhir ini. Hal ini membuat banyak papan atas khawatir karena sejarah dapat terulang kembali. Pendapat terhadapnya komprehensif, kecuali satu hal yang diungkapkan, tidak ada yang meremehkan kekuatan. Kita bertemu lagi, tuan-tuan. Ucap Illumination sambil tersenyum. Iluminasi, kau keras kepala seperti hantu yang menghantui. Swatsea menatap dengan dingin. Tidak benar karena saya selalu beraksi di siang bolong. Jawab Illuminasi. Benar, karena reputasimu buruk. Swatsea mencibir.
Saya tidak bisa bersaing dengan Anda dalam hal reputasi yang buruk. Iluminasi balas. Jelaslah bahwa keduanya tidak menyukai satu sama lain. Kilatan di mata Swatsea memberitahu semua orang bahwa dia ingin bertarung. Satu tebasan darinya dapat menghancurkan dunia. Illumination, jangan ragu untuk langsung menyebutku pengkhianat. Swatsea berkata, aku tidak peduli dengan ras, hanya dao milikku sendiri. Aku akan mengurung siapapun yang menghalangi jalanku, itulah alasannya aku mengangkat pedangku untuk melawanmu. Sementara itu, semakin banyak penonton di Duality yang datang untuk mengamati potensi pertikaian antara para pembudidaya puncak. Bukan rahasia lagi bahwa Swatsea Dao Lord bergabung dengan Dao Alliance setelah naik dari Eight de Solace. Namun, ia bergabung dengan aliansi ilahi selama Perang Kaisar. Banyak orang menganggap ini sebagai tindakan yang dikhianati. Mereka tidak mengerti alasan yang dikhianatinya tetapi tentu saja tidak memaafkannya atas hal itu. Di sisi lain, Swatsea tidak peduli dengan opini publik dan hanya fokus pada jalannya sendiri. Di matanya, ras dan rakyat sama. Dia hanya memilih pihak yang lebih cocok untuknya. Jika ini berubah dengan aliansi ilahi, dia tidak akan ragu untuk pergi. Saya khawatir kamu telah melupakan tujuan awalmu. Ini akan menyebabkan stagnasi dalam daomu, kata Illumination. Tujuanku adalah dao itu sendiri. Aku berasal dari Eight de Solace dan tidak punya masalah dengan Derace. Meski begitu, aku mohon maaf karena dilahap oleh balas dendammu sendiri dan menjadi bonekanya. Swatsea membalas. Para pendengar menarik napas dalam-dalam karena hanya sedikit orang di dunia ini yang berani berbicara dengan sang penakluk cahaya seperti ini. Beberapa orang mengira bahwa Swatsea sepenuhnya benar. Ini termasuk beberapa orang penting dari The People karena mereka masih ingat betapa tiraninya Illumination Conqueror selama Perang Kaisar. Benar sekali. Timewacher tertawa dan berkata, dua orang yang paling aku benci ada di sini sekarang, Illumination dan Supreme. Yang satu diungkapkan oleh kebencian sementara yang lain tidak tahu kapan harus berhenti. Aku yakin dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa kalian. Berdua, saya melakukan apapun yang harus saya lakukan untuk memperkuat ras saya. Supreme tersenyum, tidak berkomentar dengan komentar tersebut. Tujuanku adalah menghancurkan Heaven Alliance dan membasmi Derace. Penerangan menyatakan, jangan coba-coba terdengar sombong sekarang. Iluminasi, hidupmu telah dikendalikan oleh kebencian dan rasa takut tidak tahu apa yang harus dilakukan selain berlomba-lomba untuk membalas dendam. Sedangkan yang mulia, Anda hanya ingin menorehkan jejak abadi dalam sejarah. Omonganmu tentang aspirasi dan kebenaran yang mulia hanyalah cara untuk menyembunyikan kesombonganmu yang buruk. Pengamat waktu mencibir, betapa tertidur, begitu kuat namun bahkan tidak bisa menghadapi kebenaran tentang siapa dirimu. Saya setuju dengan satu kalimat, bahwa dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa kalian berdua, kata Hallowed. Karena kalian berdua ada di sini sekarang, mengapa tidak saling membunuh, hambatan terbesar untuk mencapai tujuan kalian? Pengamat waktu tertawa, itu sama sekali bukan ide yang buruk. Memperkuat ras dan menghancurkan aliansi surga, sekarang adalah kesempatan terbaik. Li Qiye menyesap tehnya dan menambahkan, semua mata kini teringat pada Illumination dan Supreme. Karena keduanya ada di sini, mengapa tidak menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya? Aku akan menghiburmu, Illuminasi, jika kau ingin bertarung. Supreme tampak anggun dan berwibawa saat berdiri sendirian di angkasa. Menggunakan kata elegan untuk menggambarkan seorang pria tampaknya tidak pantas. Namun, itu tepat untuk Supreme. Dia mungkin satu-satunya penguasa naga yang berani menantang Illumination, seorang penakluk yang telah membunuh banyak sekali pembudidaya top dari Derace. Faktanya, hal ini mengejutkan semua orang termasuk Timewacher yang mencoba menghasut mereka, tidak ada yang menduga Supreme akan benar-benar menantang Illumination saat ini. Sorotan tertuju pada Illuminasi, akankah dia menerima tantangan langsung tersebut? Saya melihat Anda ingin melawan saya, Supreme. Namun, rencanaku tidak hanya terbatas pada Anda saja, kata Illuminasi sambil tersenyum. Lalu apa rencanamu? Katakan saja karena semua orang sudah ada di sini. Timewacher tertarik mendengar jawabannya. Bagaimana kalau membunuh semua orang di sini? Illuminasi berbicara dengan senyum misterius. Ini langsung mengejutkan semua orang karena mereka mendengarnya dengan jelas. Itu pernyataan yang berani. Swatsea menatap tajam.
Seseorang dengan status seperti dia tidak akan mengungkapkan sampai ke tingkat ini. Pelayan tua dan yang lainnya juga memperhatikan penerangan dengan saksama, bersiap menghadapi yang terburuk. Bagaimana mungkin iluminasi sendiri bisa membunuh semua orang di sini? Penonton berpikir bahwa itu mustahil mengingat medan perangnya, Supreme dan Swatsea sama kuatnya. Terlebih lagi, aliansi surga juga memiliki lebih banyak penakluk dan penguasa Dao selain Kaisar Abadi Sukong. Iluminasi, kuharap kau punya pasukan di belakangmu atau beberapa kartu yang mengerikan untuk membunuh kita semua. Time Watcher penasaran seperti yang lainnya. Tidak ada yang mengira bahwa iluminasi akan mampu mengalahkan mereka semua. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan diusir dari aliansi Dao sebelumnya. Hanya aku sendiri. Iluminasi menatap kelompok itu. Kalau begitu, lakukanlah. Dewa Dao Suci menyampaikan kekuatan dan ilmu pedang. Dia ingin membunuh Illumination dan membuka jalan bagi solidaritas. Meskipun tahu peluangnya, tidak ada yang berani meremehkan Illuminasi. Mereka semua membuka penghalang pertahanan mereka sambil berpikir untuk menyerangnya tanpa menahan diri. Saya minta maaf atas apa yang terjadi selanjutnya. Mata Illumination bersinar terang saat dia memanggil lencana dan berteriak, perhatikan keinginanku, hancurkan semuanya di sini. Tulisan rahasia kuno dan misterius dari kata, perintah, pada perintah itu menjadi cemerlang. Ordo Abadi Impian, ekspresi semua orang berubah masam. Penonton dari kegelisahan mulai berlarian. Namun, beberapa keputusan kepala dan berkata, berlari tidak ada gunanya, ini adalah dunia dualitas. Berdengung, setelah mengucapkan keinginannya, lencana itu berubah menjadi bentuk mata. Titik. Cahaya berkumpul di satu titik itu dan mata itu terlepas dari genggamannya. Kegelapan turun seolah-olah ada telapak tangan raksasa yang menjulang di atas semua orang. Ini diaktifkan, sialan. Seorang jagoan berteriak ketakutan. Bajingan itu benar-benar ingin membunuh kita juga. Umpat yang lain. Lencana khusus ini berasal dari Dream Paradise. Rumor mengatakan bahwa hanya ada 5 lencana yang ada. Pemilik lencana tersebut dapat membuat permintaan di Dream Paradise dan permintaan tersebut akan menjadi kenyataan, baik itu memperoleh hukum jasa tertinggi atau hal lain dalam batasan teritorialnya. Bahkan seorang penakluk puncak pun tidak dapat menolak kekuatan. Menurut legenda, penguasa Dao bencana yang terkenal itu terjebak di dalam Dream Paradise meskipun memiliki perlindungan terbaik. Nasibnya masih belum diketahui. Karena dunia dualitas meliputi seluruh alam ketiga, ia dianggap berada di dalam surga mimpi. Ledakan, kekuatan banjir tak terlihat menghentikan semua orang untuk pergi. Bahkan kekuatan tercepat yang mampu melompati dimensi tidak akan mampu melarikan diri. Dream Paradise telah menutup area ini sepenuhnya. Rupanya ada makhluk abadi dari atas. Segala sesuatu di bawah terasa tidak berarti jika dibandingkan, perlawanan tidak ada gunanya bahkan bagi para pembudidaya puncak. Hanya ini. Para pembesar berteriak keheranan. Time Watcher dan yang lainnya menyalurkan kekuatan dan Grand Dao mereka. Dikuduskan melepaskan tebasan suci yang mampu menyelesaikan dunia. Time Watcher memanggil roda waktu dan mencoba menyembunyikan dirinya dalam siklus diwujudkan. Kaisar Abadi Sukong memanggil ke-12 wasiat. Mereka menyebar di belakangnya seperti ekor burung merak. Sayang, ini tak mampu menandingi kekuatan Dream Paradise. Iluminasi, kalian tidak bisa melakukan ini. Para anggota propaganda netral dari The People berteriak marah. Perhatikan keinginanku, batalkan perintah sebelumnya. Di saat genting ini, Supreme berteriak dan mengeluarkan perintah mimpi lainnya. Lencana di tangan Supreme pun menjadi cemerlang, juga berubah menjadi mata abadi. Benda itu roboh dan jatuh dari telapak tangan, yang menandakan diterimanya keinginannya. Gemuruh, kegelapan tiba-tiba surut seiring dengan kekuatan penekan. Semua orang menghela napas lega, seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana fatal. Kekuatan itu tadi akan membunuh semua orang termasuk Supreme dan Swatsea Dao Lord. Untungnya, Supreme menukar lencananya sendiri untuk membatalkan keinginan Illumination. Rumornya benar, aliansi surga benar-benar memiliki ordo abadi. Seseorang menyeka keringat di dahinya sambil berkeringat. Dalam sepersekian detik itu, Illumination segera mencoba melarikan diri dari Duality World. Jika tidak, dia akan dikepung dan dibunuh oleh massa yang marah. Dia tidak hanya mencoba membunuh Supreme dan musuh-musuhnya tadi tetapi juga mereka dari The People seperti Hallowed dan Time Watcher, bahkan penonton netral.
Muncul, muncul, muncul. Li Qiye muncul entah dari mana dan menamparnya beberapa kali sambil mengkritik, dasar bodoh. Meskipun iluminasi mendominasi sepanjang hidupnya dan perlindungannya hanya bisa ditembus oleh para kuat puncak lainnya, dia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap pemikiran itu dan harus menerima seperti anak yang penurut. Muncul, dia ditampar belasan kali atau lebih, dan banyak rontok. Pipinya bengkak dan berdarah. Ini adalah titik terendahnya, tetapi ini bukan saatnya untuk peduli dengan harga dirinya. Setelah Li Qiye selesai, dia segera berlari keluar dari dunia dualitas, meninggalkan para penonton yang tercengang. Meskipun dia pernah kalah sebelumnya dan dipaksa mengasingkan diri, pelanggaran yang dia terima tidak terlalu banyak. Bajingan itu pantas didapat. Time Watcher kembali sadar dan mulai menggenggam tangan. Semua orang di Duality World ingin membunuh Illumination Conqueror atas tindakan ekstremnya tadi dan tidak mempermasalahkan bahasa kotor Time Watcher. Tentu saja, beberapa orang masih terguncang oleh kekuatan Li Qiye. Mereka tidak tahu siapa dia dan berpikir bahwa tidak ada yang akan mempercayai cerita ini. Tuan, Saudara Dao, penguasa Dao Swatsea sedikit membungkuk ke arah Li Qiye dan pelayan tua itu sebelum pergi. Selamat tinggal, semuanya. Supreme juga menghilang dari pandangan. Kaisar Abadi Sukong dan yang lainnya juga mundur. Berikutnya datanglah penonton netral. Mereka harus pergi untuk mencerna rangkaian kejadian tadi. Illumination Conqueror yang mencoba membunuh semua orang sudah cukup mengejutkan. Namun, akuisisi yang diterimanya dari seseorang yang tidak dikenal membuat mereka terguncang sampai ke akar-akarnya. Setelah semua orang pergi, Time Watcher menyegel kembali guanya. Benua-benua atas tidak akan merasakan ketenangan jika ada pencerahan di sekitar, katanya dengan tegas. Sebagai seorang playboy, ia lebih suka membunuh daripada berkelahi. Sayangnya, dia masih ingin membunuh Illumination. Rakyat tidak bisa bersatu selama dia masih hidup. Hallowed setuju, tidak lagi fokus pada Supreme. Apa pendapatmu, Tuan? Tanyanya pada Li Qiye. Lakukan saja jika kamu bisa. Li Qiye tersenyum. Maukah Anda membantu kami, Tuan? Time Watcher bertanya tanpa malu-malu. Saya tidak tertarik terlibat. Li Qiye menyesap minumannya dan berkata. Kenyataannya, mereka sudah tahu penjelasannya karena Li Qiye hanya menamparkan iluminasi dan tidak membunuh. Mereka yang berjalan di jalan yang benar akan menerima bantuan dari semua pihak, sedangkan yang sebaliknya. Tindakan ekstremis sang penakluk cahaya tidak akan membuatnya mendapat penggemar, dia akan segera ditinggalkan. Kata Li Zitian, saya khawatir aliansi Dao tidak bisa menunggu selama itu, kata pelayan tua itu. Ya, memikirkan aliansi ilahi dan surga akan segera bersatu. Tak seorang pun peduli dengan fakta terberkati. Suci mengangguk setuju. Saya tidak menyalahkan mereka karena sang penakluk cahaya adalah orang yang melanggar perjanjian itu. Jika seorang sahabat puncak tidak peduli, yang lain juga tidak akan peduli. Kata pengamat waktu. Ini mungkin bagian dari rencana Supreme, gumam Zitian. Ya, perintah mimpinya terlaksana dengan baik. Karena Illumination menyerang lebih dulu, sekarang dia punya alasan untuk menyerang Dao Alliance, entah itu dalam hal keadilan atau penyelesaian pribadi. Saya rasa Illumination juga tidak keberatan karena segala sesuatu akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Dia akan memanfaatkan eskalasi ini entah bagaimana caranya. Pengamat waktu mencibir. Kekacauan akan datang, kita harus bersiap, kata pelayan tua itu. Maksudmu klanmu harus bersiap-siap. Pengamat waktu melayani. Pelayan tua itu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Li Qiye. Tuan, bolehkah saya minta cuti sementara? Saya ingin pulang dan bertemu keluarga saya. Klannya kuat dan telah menghasilkan banyak penakluk. Waktu terus dengan dibatalkannya perjanjian tersebut. Ini berarti perang dapat pecah kapan saja antara kedua belah pihak. Baik Supreme atau Illumination bisa jadi yang pertama bergerak. Mereka telah mengumpulkan cukup banyak pengikut untuk menyebabkan kerusakan besar di benua-benua atas. Selain itu, netralitas kemungkinan besar bukan pilihan. Pada saat itu, pihak mana yang akan dipilih oleh klannya? Tentu saja, dia sendiri tahu bahwa ini bukanlah masalah krusial. Berdiri di pihak Li Qiye adalah pilihan yang tepat. Itulah satu-satunya cara agar klannya bisa bertahan dan maju. Oleh karena itu, kepulangannya diperbolehkan untuk mengingatkan rekan-rekan anggota klannya agar tidak melakukan hal-hal bodoh selama perang yang akan datang. Pergilah. Li Qiye tersenyum dan mengganti tangannya.
Dia membungkuk lagi sebelum berkata kepada yang lain, lain kali, tuan-tuan. Li Zitian juga ingin pergi karena dia memiliki masalah yang sama dengan klannya sendiri. Terlebih lagi, situasinya mungkin lebih buruk karena mereka berada di pihak aliansi surga dan pengadilan surgawi. Ini telah terjadi sejak berdirinya. Oleh karena itu, apakah kekaisaran akan mendukung aliansi surga atau tetap netral? Pilihan terakhir tidak memihak itu. Lebih jauh lagi, dia tidak memiliki otoritas yang sama. Kata-kata orang tua itu adalah hukum, jadi dialah yang bertanggung jawab atas nasib klannya. Meskipun Zitian adalah seorang jenius tertinggi dengan 12 buah suci, ia tidak memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan yang sebenarnya. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk tidak membiarkan klan terlibat dalam perang. Bangsawan muda, saya harus pergi sekarang. Lain kali saya tidak akan terganggu dan akan melayani Anda dengan lebih baik. Zitian membungkuk dan berkata dengan rendah hati. Dia mengerti bahwa melayani Li Qiye adalah sebuah keberuntungan besar. Orang lain menginginkan kesempatan ini tetapi tidak memiliki keberuntungan yang sama. Tidak apa-apa, Li Qiye mengangguk dan tersenyum. Setelah kepergian Zitian, Timewacher tersenyum dan berkata, mereka dari Lu dan Li cukup bijaksana. Tentu saja, mereka berharap perdamaian antara kedua belah pihak. Lagi pula, jika satu pihak benar-benar bisa menang, itu sudah terjadi sejak lama. Hallowed menanggapi. Sementara itu, Xiao Hu yang telah menyajikan teh hingga mereka akhirnya berbicara, bangsawan muda, saat ini tidak ada seorang pun yang melayanimu, apakah kau akan memberikan kehormatan ini kepada orang rendahan ini? Li Qiye terkekeh setelah mendengarnya. Timewacher menggenggam tangan dan berkata, anak yang pintar, meninggalkan tulang-tulangku yang tua dan langsung pergi ke gunung yang lebih besar. Paman muda, aku tidak berani mengganggumu karena kamu terlalu sibuk. Kata Xiao Hu sambil tetap menyajikan teh untuk kelompok itu. Ini ide yang bagus, aku tidak perlu khawatir jika bangsawan muda itu menerimamu. Pengamat waktu tertawa. Lihat, ini keputusan Xiao Hu, bukan keputusanku. Aku bisa pergi bersamamu ke aliansi Dao sekarang untuk mengumpulkan kru untuk membunuh Illumination. Ujarnya pada Hallowed. Baiklah, yang dikuduskan setuju kali ini dan membungkuk ke arah Li Qiye, bangsawan muda, aku mempercayakannya padamu. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung lari tanpa menunggu jawaban Li Qiye. Tuan muda, saya akan menjadi tuan rumah yang lebih baik lagi. Suara Timewacher kembali menggema. Hanya Li Qiye dan Xiao Hu yang tersisa di gua. Xiao Hu tidak keberatan dan tetap melayani Li Qiye dengan tenang. Punya rencana? Tanya Li Qiye. Aku belum membengkokkannya. Xiao Hu terdiam sebelum menjawab. Ingin menjadi penakluk? Tanya Li Qiye. Saya tidak terlalu berpikir. Saya hanya ingin tinggal bersama guru saya dan merawatnya. Dia menyelamatkan saya dari kelaparan saat saya menjadi yatim piatu, kata Xiao Hu. Hati yang penuh dengan bakti dan rasa terima kasih. Li Qiye memuji, apa yang ingin kamu lakukan jika gurumu sudah tiada? Xiao Hu berpikir sejenak. Sebelum menjawab, aku menikmati waktu kita di kedai mie, bekerja dan menikmati sedikit saja, tidak ada yang lebih kuinginkan selain hari-hari yang damai itu. Apakah kamu ingin menjadi seseorang seperti dia? Tanya Li Qiye. Yah. Xiao Hu menggaruk kepalanya dan berkata, tidak juga. Dia lelah karena dia tidak bisa melepaskannya meskipun sudah berusaha. Ya, dan orang-orang tidak harus mengikuti jejak pendahulu mereka, kata Li Qiye. Saat ini aku sedang berjalan di jalan yang berbeda dengan mengikutimu, bangsawan muda. Xiao Hu langsung menjawab. Setelah sekian lama mengikuti nomor tersebut, ia mengerti bahwa Hallowed tidak ingin ia terlibat dalam perang. Meskipun kuat untuk usianya, ia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam konflik antara para penakluk dan penguasa Dao. Inilah alasan mengapa Hallowed mencoba mempercayakannya kepada Timewacher. Saat ini, Li Qiye adalah pilihan yang lebih baik. Xiao Hu tidak ingin mengecewakan dan lagi pula, ini tentu suatu kehormatan. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras menyebabkan Dream Paradise berguncang, hal yang sama terjadi pada Duality World. Cahaya abadi dengan kekuatan abadi mencapai seluruh dunia, tampaknya membuka jalan ajaib di seluruh dunia dualitas. Cahaya itu tampak tertarik pada sesuatu. Sejumlah sinar dan partikel berkumpul bersama untuk membentuk pusaran udara di dalam Dream Paradise. Itu berputar dan berputar sebelum mengambil bentuk akhir dari jurang,
tampaknya membelah Dream Paradise menjadi dua bagian dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Dream Abyss sedang dibuka. Semua orang menjadi tertarik dengan acara ini, baik itu pihak yang tidak biasa maupun pihak yang puncak. Apakah aku kali ini? Seorang penakluk perkasa menatap jurang dan kedamaian. Akan ada mimpi air anima. Seorang raja naga yang tak dilawan menjadi tidak sabar. Para petani tua yang telah mencapai titik kemacetan merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mungkin aku bisa merekonstruksi daoku. Salah satu dari mereka berbisik. Tahan kuda, semuanya, Dream Abyss bukanlah tempat yang bagus untuk berlibur. Satu kesalahan dan tidak ada jalan kembali. Seorang tetangga papan atas memberi tahu teman-temannya. Kita harus pergi kemanapun. Tegas salah seorang di kelompoknya. Banyak penguasa naga, penakluk, dan penguasa Dao mulai meninggalkan gua mereka, menuju jurang. Ini kesempatan terakhirku. Seorang raja naga yang terjebak di wilayah kekuasaannya saat ini berkhayal. Jurang mimpi. Xiao Hu terkejut melihat terbukanya jurang itu. Kau ingin pergi? Li Qiye tersenyum. Guruku terus mengoceh tentang hal itu sebelumnya. Dia tidak meminta banyak, tetapi aku tahu dia tidak setuju dengan janji air mimpi anima. Kemacetannya terlalu serius untuk mematahkan normal. Xiao Hu tersenyum kecut sambil menggaruk kepalanya. Apakah dia pernah ke sana sebelumnya? Tanya Li Qiye. Dia mengatakan bahwa itu ada pada takdir dan takdir. Bahkan jika dia diperlihatkan, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Ditambah lagi, dia bukan orang yang percaya pada pemanfaatan eksternal untuk pemetaan. Kata Xiao Hu, dia tidak salah, mengandalkan hati dan pikiran. Jika dia terus mencoba, dia akan berhasil pada akhirnya. Kata Li Qiye. Namun, penguasa Dao Swatsea dan yang lainnya telah memperoleh anima. Xiao Hu berkata, guruku tidak kalah dengan mereka, baik dari segi bakat maupun hati Dao-nya. Dia selalu berlatih dengan baik, tapi tetap tidak bisa maju. Setelah mengatakan itu, dia menyuarakan dan berkata, apakah kamu tahu bahwa dia juga berlatih dengan kitab suci Surawi? Salah satu dari 9 Dao Pedang finalitas. Dia bahkan naik ke benua atas sebelum penguasa Dao Laut Pedang. Hallowed Dao Lord naik lebih awal tetapi pada akhirnya dilampaui oleh Swatsea dan Dark Frost Dao Lord. Saat ini, Swatsea adalah penjaga aliansi ilahi sementara Dark Frost terkenal sebagai seorang yang berkuasa dan perkasa. Xiao Hu tidak peduli dengan gurunya yang lebih lemah dan hanya khawatir tentang potensi komplikasi yang disebabkan oleh stagnasi Dao-nya. Dia harus menghapus belenggu garis keturunannya sepenuhnya. Kalau tidak, akan butuh waktu yang sangat lama baginya untuk menerobos. Kata Li Qiye, apakah air mimpi akan membantu dalam kasus ini? Apakah air mimpi akan memungkinkannya memperoleh anima? Tanya Xiao Hu. Jadi itu sebabnya kamu ingin pergi ke jurang? Tanya Li Qiye. Bangsawan muda, kamu terlalu menganggapku hebat. Bahkan jika aku cukup ingin bunuh diri hingga pergi ke jurang, bagaimana mungkin aku bisa berharap mendapatkan air mimpi dengan kemampuanku yang minim? Aku tidak bisa bersaing dengan para senior dan hanya akan membuat tuanku meratakan kematianku. Aku tidak ingin menjadi pendosa. Kata Xiao Hu. Kau benar. Li Qiye tersenyum. Guru berkata bahwa penguasa Dao Apricot, seorang penguasa puncak, dengan paksa masuk ke jurang dan hanya kembali dengan luka parah. Dia masih dalam tahap pemulihan sekarang. Xiao Hu berkata, dan kemudian ada penguasa Dao bencana juga. Pernahkah Anda mendengar tentang konservasi pamungkasnya? Kurasa dia masih terperangkap di sana jadi meskipun aku benar-benar ingin meraih mimpi, aku tahu batas kemampuanku. Kesadaran diri adalah sebuah pencerahan. Li Qiye tersenyum, baiklah, kita akan pergi ke jurang. Petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Hu terkejut sebelum berseru gembira, benarkah? Tentu saja, Li Qiye berada di sekelilingnya dan berkata, aku rasa kamu tidak menyukai air mimpi, kan, bangsawan muda? Tanya Xiao Hu. Baiklah, aku akan menemui teman lama. Li Qiye melirik jurang dan berkata, seorang teman lama di jurang. Xiao Hu berbisik, orang-orang benar-benar tinggal di sana. Menurutmu, apa itu jurang? Tanya Li Qiye. Dari apa yang ku dengar, alam ilusi ketiga itu sepertinya memiliki dimensi yang berbeda. Saya tidak yakin apakah itu mimpi atau kenyataan sebenarnya dengan makhluk hidup. Jawab Xiao Hu. Ya, dimensinya berbeda. Kata Li Qiye. Aku tahu, kau akan membahas penguasaan Dream Paradise. Xiao Hu berkata dengan cepat.
Benar, aku punya urusan yang harus diselesaikan. Li Qiye tersenyum. Penguasa surga impian. Xiao Hu mencoba membayangkan entitas ini. Gurunya adalah salah satu terkuat di dunia. Dia dan rekan-rekannya telah menciptakan gua-gua di alam ilusi yang tak terbatas dan mistis ini. Penguasa Dream Paradise pasti berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan para master puncak. Jadi ada ordo abadi mimpi, dan penguasaannya pastilah seorang abadi. Xiao Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang abadi tidak ada, kata Li Qiye. Tetapi guru mengatakan kepadaku bahwa beberapa orang telah memperoleh keabadian, bukankah itu jalan terakhir bagi penguasa dan penakluk Dao? Kamu tidak menganggap mereka abadi? Tanya Xiao Hu. Dalam pemikirannya, siapapun yang berada di jalan dengan anima memiliki kesempatan untuk menjadi abadi di masa depan. Bersambung.